Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita anekdot tentang seorang misionaris Katolik yang sedang bekerja di Afrika. Suatu ketika pada hari Minggu, misionaris ini pergi berjalan menuju suatu tempat untuk memberikan pelayanan. Ketika dia berjalan di tengah jalan, tiba-tiba kita tahu kalau mendengar kata Afrika itu kan banyak padang savana, binatang-binatang buas. Di tengah jalan tiba-tiba dia mendengar auman singa. Dia mendapat ancaman dari seekor singa
di belakangnya. Wah, kaget misionaris ini. Ketika dia mendengar kemudian menoleh ke belakang dan melihat ada singa di belakangnya, seorang misionaris ini kemudian berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah aku dan tolonglah aku. Berikan perlindungan dan kebaikan-Mu kepadaku. Dan aku mohon, aku berharap semoga singa yang berjalan yang ada di belakangmu ini adalah singa Katolik yang baik." Sesaat kemudian hening, tidak ada suara. Lalu imam misionaris ini mendengar singa yang juga sedang berdoa. "Ya Tuhan, saya berterima kasih kepadamu atas rezeki makanan yang saya terima dari kebaikan-Mu. Amin." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak tahu kelanjutan ceritanya bagaimana. Tetapi dari sini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa doa itu saya kira menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang Katolik. Sejak kecil saya kira kita diajarkan bagaimana caranya berdoa. Ada banyak macam dan cara jenis doa, permohonan, syukur, perlindungan, dan lain sebagainya. Seperti yang didoakan seorang misionaris tadi dan seekor singa tadi. Mohon perlindungan dan bersyukur atas rezeki. Ada banyak hal, ada banyak cara, ada banyak jenisnya dalam hal doa. Bacaan-bacaan hari Minggu biasa yang ke-17 ini, Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai pribadi yang senantiasa berdoa, menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tuhan juga berdoa. Dia memohon, menjalin relasi dengan Allah Bapanya di surga. Karena memang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa itu sebenarnya bukan hanya soal saya meminta, saya memohon, tetapi doa itu adalah suatu komunikasi, suatu percakapan yang kita lakukan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan kepada Tuhan adalah suatu cara bagaimana kita berkomunikasi, menjalin relasi dengan Tuhan. Ini adalah suatu percakapan antara kita, ciptaan manusia, dan Dia, pencipta yang menciptakan kita. Manusia dengan Tuhan. Dan saya kira relasi itu harus terus-menerus dibangun di dalam diri kita. Ada komunikasi, ada relasi, ada percakapan. Kalau tidak, tentunya kita tidak akan pernah mengenal. Kita tidak akan pernah tahu, kita tidak pernah akan memahami satu dengan yang lain. Dan mungkin kita tidak mengerti, memahami maksud Tuhan. Doa adalah sebuah relasi personal, pribadi saya dengan Tuhan. Komunikasi itu terus-menerus dibangun. Sama halnya dalam hidup kita setiap hari. Kita menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan saudara-saudari kita. Kalau komunikasi itu berhenti atau jarang terjadi, tentunya tidak ada kedekatan. Kita tidak paham satu sama yang lain. Kita tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Kita tidak mengenal pribadi itu.
sama hanya ketika kita berrelasi dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan adalah sebuah cara bagaimana kita berkomunikasi, berrelasi dengan Tuhan untuk lebih mengenal Dia yang menciptakan kita. Maka seringkali yang terjadi adalah ketika kita mencoba untuk berdoa dan ternyata doa-doa kita tidak segera dikabulkan. Apa tuh maksud Tuhan? Ya, kita mungkin kurang menjalin relasi dengannya, sehingga kita tidak mengerti maksud, kita tidak memahami apa yang menjadi jalan Allah. Sehingga yang terjadi kemudian kita putus asa, yang terjadi kemudian kita menyerah dan berhenti untuk tidak berkomunikasi, dan yang terjadi justru kita semakin jauh dan tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kembali di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Abraham, Bapak Abraham ini juga menjalin relasi dan komunikasi yang dekat erat dengan Allah. Kalau kita melihat kembali apa yang dikatakan Abraham kepada Allah Tuhannya, itu seperti percakapan antara seorang sahabat. Relasi dengan Tuhan yang dekat saat ia bernegosiasi dengan Tuhan tentang rencana apa? Tentang rencana penghukuman dan penghancuran kota Sodom dan Gomora. Karena kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora, diceritakan bahwa Allah ingin menghancurkan kota itu. Namun apa yang terjadi? Bapak Abraham mencoba untuk berkomunikasi, mencoba untuk mengatakan kepada Allah Tuhannya bahwa yang terjadi sebenarnya tidak semua orang Sodom dan Gomora adalah jahat. Maka dikatakan di bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian ada semacam tawar-menawar. Kalau misalnya ada 50 orang baik di antara mereka, apakah engkau? Nah, kita lihat bagaimana Abraham mengatakan dan berkata kepada Tuhannya dengan mengatakan engkau, suatu relasi yang saya kira dekat seperti seorang sahabat. Apabila ada 50, apakah engkau juga akan menghancurkan kota ini? Seterusnya sampai 45, sampai 30, sampai 20. Bahkan ketika hanya ada 10 orang baik dari kota Sodom dan Gomora itu, apakah engkau akan menghancurkannya? Aku takkan memusnahkan demi yang 10 itu. Itu yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham begitu dekat, begitu erat dengan Tuhan dalam relasinya. Inilah tanda bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, ketika kita mencoba untuk terus-menerus berrelasi, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akhirnya memberikan jawaban. Ketika kita meminta hanya satu kali, berdoanya satu kali, kemudian tidak dikabulkan, mungkin kita berhenti. Tetapi dari sini kita belajar bahwa doa komunikasi dengan Tuhan adalah suatu komunikasi yang berkelanjutan, suatu komunikasi yang harus terus-menerus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan Allah kita, supaya Allah sungguh mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Allah tidak akan membiarkan umatnya celaka. Allah tidak akan membiarkan umatnya sendirian. Inilah doa, inilah komunikasi yang terjadi Abraham dengan Allah. Dan memang Allah menghendaki supaya orang-orang Sodom dan Gomora itu berbalik kepadanya. Dia
mendengarkan doa orang yang berharap kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat juga dalam bacaan Injil memberikan pesan yang jelas bagaimana pentingnya doa. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa, dan Tuhan Yesus menegaskan kepada kita semua, para muridnya, untuk senantiasa tekun berdoa. Ketekunan berdoa membuahkan hasil. Keteguhan dalam berdoa akan menuai hasil. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketoklah, dan pintu akan dibukakan bagimu. Dari sini yang diperlukan dari kita sebagai seorang beriman adalah ketekunan dalam doa. Karena memang doa itu bukan bim salabim, bukan sulapan, apa yang saya minta kepada Tuhan kemudian ujuk-ujuk terjadi diberikan kepada kita. Kita maunya cepat, kita maunya instan. Yang diperlukan dari manusia adalah ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan dalam doa. Terus-menerus menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan kita dengan berbagai caranya. Saya juga mikir-mikir, merenung-renungkan, ya Tuhan dengan manusia, pencipta dengan ciptaan, ketika kita berdoa banyak hal kepada Tuhan, misalnya satu orang berdoa minta diberi rezeki, minta diberi kemudahan dalam pekerjaan. Lah, orang lain kan juga banyak doanya. Ya, mungkin Tuhan Allah ini juga mengatur bagaimana memberikan jawaban-jawaban atas seluruh doa umat manusia. Tuhan yang mengatur, bukan kita yang mengatur Tuhan dengan doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan dalam doa inilah yang harus terus-menerus kita hidupi sebagai seorang Kristiani. Saya kira kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, pas kiranya kalau kita juga belajar dari pelindung gereja kita. Siapa? Santa Monica, yang juga ada gambarnya di situ. Apa yang terjadi dalam diri Santa Monica? Dia tidak menyerah dan putus asa untuk berdoa bagi suaminya, Patricius, yang tidak percaya kepada Tuhan. Menertawakan Monica yang mendidik Agustinus untuk berbudi baik menjadi lebih baik. Namun dengan sabar, dengan ketekunan, dengan campur tangan Tuhan, dengan keteguhannya untuk terus-menerus memohon rahmat Tuhan bagi suaminya, akhirnya suaminya juga bertobat dan percaya kepada Tuhan. Doa yang begitu lama, doa yang terus-menerus dilakukan oleh Santa Monica akhirnya terkabul. Begitu juga yang terjadi dengan anaknya Agustinus. Agustinus yang hidupnya kacau balau, hidupnya yang jauh dari Tuhan dan lain sebagainya, ingin agar ia dalam doanya Santa Monica bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hampir sampai 18-20 tahun doa itu terjawab oleh Tuhan. Maka kita mungkin inginnya instan, inginnya cepat terjawab, tetapi bacaan hari ini Santa Monica juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertekun dan terus-menerus berdoa. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi keprihatinan kita. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita
ketika kita sungguh berharap kepadanya, percaya kepadanya, bahwa Dia akan mendengarkan kita. Karena sekali lagi, doa adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Hari ini Paus Fransiskus mencanangkan dan merayakan, mengajak kita untuk memberikan perhatian kepada orang tua dan para lansia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang sudah masuk dalam usia lansia, ya. Saya kira Santa Monica juga mungkin bagian dari orang tua, dari lansia, ya. Kita bisa belajar apa dari mereka? Merekalah yang saya kira kalau saya renung-renungkan, ya mengajarkan kita doa. Orang tua, kakek nenek kita memberikan pengajaran banyak hal kepada kita, terutama ketekunan dalam doa. Maka kita patut bersyukur bahwa Paus Fransiskus juga memberikan perhatian kepada para lansia. Sebelumnya kan kita senantiasa tahu bahwa ada Hari Orang Muda. Saya kira memang bagus dan cocok, seimbang kalau ada hari untuk para orang tua, para lansia. Kita nanti juga akan mengalami demikian. Pada saatnya kita juga akan menjadi tua. Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah bersyukur apa yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup, perjalanan iman kita. Maka hal yang sama kita pun juga patut memberikan perhatian kepada mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus pada kesempatan Hari Orang Tua dan Lansia ini. Pesan yang menarik dari Paus Fransiskus bahwa umur panjang itu adalah berkah. Dan orang lanjut usia bukanlah orang buangan yang harus dijauhi. Kita tadi juga mendengarkan itu. Melainkan tanda-tanda hidup dari kebaikan Allah yang menganugerahkan kehidupan yang berkelimpahan. Maka Paus Fransiskus menegaskan, berbahagialah rumah di mana orang yang lebih tua tinggal. Berbahagialah kalau ada orang yang senantiasa menghormati orang tua, orang yang lanjut usia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang mengajak kita bahwa dalam situasi dan keadaan apapun kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan perhatiannya kepada kita. Sekali lagi, bacaan-bacaan Injil hari ini dan juga pesan untuk Hari Orang Tua dan Lansia ini mau mengajak kita untuk kembali mensyukuri rahmat hidup yang kita terima dari Tuhan. Dan rahmat hidup yang kita terima dari Tuhan itu hendaknya menjadikan kita semakin mampu mengenalnya. Bagaimana caranya? Kita tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Semoga kita senantiasa diteguhkan dan dikuatkan oleh iman kita, semakin percaya bahwa Tuhan dekat dengan kita, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita semua. Sekarang marilah kita bangkit